Perkenalkan, nama saya Alvana Dwi Putra dengan NIM 23119804. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan dalam 10 menit ini. Dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul klasifikasi motif batik dengan menggunakan fitur arsitektur konvolusional neural network atau CNN. Pada tujuan penelitian ini itu digunakan untuk membangun sebuah model deep learning yang mampu mengidentifikasi dan juga mengklasifikasi berbagai motif batik secara otomatis dan juga akurat. Lanjut di bagian kode, yang pertama itu ada TensorFlow yang tujuannya untuk sebagai kerangka kerja utama atau framework. Yang kedua ada Matplotlib, itu digunakan untuk melakukan visualisasi, dan scikit-learn itu digunakan untuk evaluasi. Nah, dalam dataset ini saya mengambil 20 kelas motif batik yang dibagi menjadi direktori data, data latih, dan juga data uji. Untuk langkah kunci dari persiapan datanya itu ada standarisasi ukuran ini. Standarisasi ukuran di mana citra yang diseragamkan itu kita setting menjadi ukuran 150 kali 150 pixel untuk memastikan konsistensi input ke dalam modelnya itu benar. Lanjut untuk normalisasi datanya ada rescale ini. Dia itu dari nilai pixel setiap citranya itu dinormalisasi dari rentang 0 hingga ke 255 menjadi rentang ke 0 hingga ke 1 agar proses komputasinya itu lebih stabil. Masuk ke bagian augmentasi data atau image data generator. Itu tujuannya yaitu untuk menjaga overfitting dan juga dia itu meningkatkan ketangguhan pada model yang akan diterapkan nantinya, dan juga model ini dapat menciptakan variasi secara artifisial seperti perbesaran dan juga pergeseran, sehingga model ini dapat belajar mengenali pola batik dalam berbagai kondisi. Ini zoom range dan juga shear range. Karena proses ini dia diotomatasi dengan menggunakan image data generator dari Keras. Selanjutnya masuk ke bagian blok ekstraksi fitur atau sequential atau arsitektur model CNN. Di bagian ini ada lapisan yang namanya konvolusi 2 dimensi dan max pooling 2 dimensi. Untuk yang pertama, konvolusi 2 dimensi itu dia tujuannya untuk mengekstraksi sebuah fitur visual dari citra, mulai dari pola sederhana dari garis dan sudut hingga struktur yang kompleks. Itu seiring bertambahnya kedalaman jaringan, fitur ini itu dapat diekstraksi menjadi semakin abstrak lah. Masuk ke bagian max pooling 2 dimensi, itu fungsinya dia itu untuk melakukan reduksi dimensi dari peta fitur, sehingga komputasinya itu menjadi lebih efisien, dan juga model ini dapat fokus pada fitur yang paling signifikan. Lanjut di bagian flatten ini, itu dia merupakan fitur penting di ekstraksi yang hasilnya itu akan diratakan menjadi satu vektor data dengan menggunakan flatten ini. Lanjut ke bagian dense atau fully connected layer yang bertugas untuk menganalisis kombinasi fitur dan membuat keputusan klasifikasinya itu benar. Lanjut ke bagian dropout. Untuk mencegah overfitting tadi, kami juga menyisipkan lapisan dropout ini itu secara acak dan juga menonaktifkan sebagian neuron pada saat pelatihannya nanti. Terakhir, pada lapisan output yang softmax ini, dia itu digunakan untuk menghasilkan skor probabilitas untuk setiap kelas nama batik dan kelas dengan probabilitas tertinggi yang akan menjadi prediksi dari akhir model. Nah, selanjutnya
Di sini pada model kompilasi dengan menggunakan optimizer Adam. Nah ini di atas ini. Itu sebenarnya bukan nama orang, melainkan nama algoritma dan juga loss function kategorial cross entropy yang umumnya itu digunakan untuk masalah klasifikasi multi kelas. Proses pelatihan itu dijalankan selama 50 epoch. Nah ini. Jadi dia menginput datanya satu-satu hingga ke 50 epoch dengan menentukan jumlah akurasi dan juga lossnya. Lanjut ke bagian grafik akurasi, kita melihat tren yang positif di mana akurasi itu datanya yang latih train itu biru dan juga data validasi atau tes itu orange, sama-sama meningkatkan untuk yang akurasi. Itu bahwasanya dia itu menandakan model belajarnya itu baik. Untuk sementara yang loss grafik pada kurva itu menunjukkan tren penurunan, yang berarti model itu berhasil meminimalkan tingkat kesalahan seiring waktu bertambah. Jadi secara kuantitatif setelah pelatihan ini selesai, model yang kami uji itu belum pernah dilihat sebelumnya. Dia itu dapat mencapai akurasi ke final dengan akurasi anggaplah 85-75%. Masuk ke dalam garis analisis performa mendalam. Nah ini akurasi itu belum cukup untuk memahami perilaku model karena saya itu melakukan analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan confusion metric. Ini. Yang pertama, garis diagonal utama itu berwarna lebih terang dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan juga semakin tinggi nilainya itu menyebabkan semakin baik. Selanjutnya untuk angka di luar diagonal, dia itu menunjukkan adanya misklasifikasi sebagai contoh. Misal dari matriks ini kita bisa melihat bahwasannya model kami beberapa kali keliru untuk membedakan antara motif batik A dengan motif B. Dengan motif B misalnya yang itu tadi ya. Nah ini. Lanjut ke bagian demonstrasi prediksi. Untuk memberikan gambaran ini, kita melihat bahwa model bekerja pada 3 citra secara acak dari data uji. Nah ini, 3 data acak kan 3 data random ini. Yang pertama, pada gambar pertama kita berhasil memprediksi misal nama batik dari Bali atau apa, itu diprediksinya dengan benar, dengan ditandai dengan teks berwarna hijau nantinya. Nanti akan saya lihatkan di akhir video. Selanjutnya ada pada gambar kedua, itu model juga akurat. Yang ketiga sama, itu modelnya akurat atau enggak. Nah ini maksudnya yang ketiga itu dia itu benar atau salah. Nah pada penelitian ini berdasarkan bangunan model CNN secara fungsional, dia itu mampu mengklasifikasi 20 motif batik. Yang pertama untuk batik Bali, dia itu untuk curve-nya dia itu dapat ke 55-21%. Dan juga untuk yang batik Asem, dia itu karena dia salah, dia itu masuk ke prediksi batik Sogan dengan conv 48,24%. Untuk yang ketiga dia itu juga salah karena yang aslinya itu dia itu batik Sidomukti, dan untuk yang kesalahannya dia itu prediksinya hanya batik Keraton dengan conv 42,51%. Jadi dari ketiga batik ini akurasinya itu dijumlah atau dikalkulasi menjadi 33,33%. Nah, demikian presentasi yang sudah saya sampaikan secara bertahap pada penelitian ini, memberikan kontribusi dalam pada pelestarian budaya Batik melalui teknologi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.